Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anakku sekalian yang sedang berada di rumah, alhamdulillah dengan takdir izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa menjumpai kalian semua melalui video ini. Mudah-mudahan dan harapan kita semua, mudah-mudahan Ananda semua beserta keluarga besar di rumah masing-masing, di tempat masing-masing mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga mampu dan bisa melakukan aktivitas kegiatan sebagaimana yang telah dan diinginkan oleh kita semua, yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian rahimakumullah, suatu ketika dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Anak-anakku sekalian, kematian sesuatu yang pasti. Setiap yang hidup pasti mati. Sehingga orang yang hidup pasti akan menemui kematian. Bahkan bahasa yang paling pas sebenarnya, kematian akan menemui setiap orang yang hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu ada batas waktunya. Ada ketentuan akhirnya. Fa'idha ja'a ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai masa saatnya kematian itu tiba, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa diakhirkan, dan tidak bisa pula dimajukan. Jadi kematian itu pasti, sehingga orang yang hidup pasti menemui itu, mengalami itu, sehingga intinya adalah setiap kita tidak perlu takut dengan kematian, walaupun sebenarnya mayoritas dan umumnya manusia takut dengan kematian tersebut. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana menghadapi kematian itu. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati di penghujung yang baik, atau kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati di kondisi di akhir ajalnya saat melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Melalui kesempatan ini, Ustadz mengajak dan mengingatkan kepada anak-anak semua, kita semua, siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan video ini, bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Bisa orang itu sampai usia tua, bahkan ada orang yang usianya 200 tahun lebih, tapi ada pula yang begitu lahir, bahkan belum lahir, sudah meninggal dunia. Oleh karenanya kemudian persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Orang tua kalian, anak-anak, mempersiapkan kalian pada saatnya kalau Allah itu memanggil, termasuk kita, adalah anak-anak dimasukkan di pesantren, di Ma'had Ar-Rodotul Ilmiah Kertosono, YTP, terkenalnya begitu. Itu dalam rangka supaya di saat nanti Allah memanggil untuk menghadap kehadiratnya, Ananda semua, anak-anak semua, bahkan kita semua, itu bi husnil khotimah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengingatkan kepada kita tentang apa yang akan menyertai, menemani kita ketika kita mati. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yatsba'ul mayyita thalasa." Yang mengikuti mayit itu 3, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu, fayarji usnani, wa yabqa wahid. Yang mengikuti mayit itu adalah keluarganya, 1. Yang kedua, mungkin hartanya, menggunakan kendaraan, pengikutnya menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah amal. Amalnya ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Maka keluarganya, kemudian hartanya, fayarji usnani, akan kembali. Sekaya apapun orang itu, kalau sudah mati, maka kekayaannya tidak akan pernah dibawa. Secantik apapun istri yang dimilikinya, anak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, semuanya kembali. Tidak mungkin, walaupun ketika belum menikah, 2 orang yang saling menyita mengatakan siap hidup bersama, mati berdua, itu omong kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kenapa? Karena kalaulah ada yang mati, apakah itu suami atau istri, mungkin penyesalan, mungkin kekecewaan, mungkin kesedihan, susah dan lain sebagainya terjadi. Tapi tidak ada satupun yang mau untuk ikut dikubur bersamanya. Maka keluarga yang dicintainya pasti kembali, harta yang mengikuti ke kuburan pasti juga kembali. Wa yabqa wahid, yang tersisa hanya amal. Oleh karenanya, anak-anak sekalian, apakah Anda di rumah selama ini ketika libur melakukan amal-amal baik, amal-amal soleh, amal-amal yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, itu akan dibawa? Ataukah ketika anak-anak berada di ma'had nanti, di pesantren, maka di situ melakukan kebaikan akan dibawa? Keburukan pun yang dilakukan di rumah akan dibawa mati. Semua akan dibawa mati, yang baik maupun yang buruk. Kata kuncinya adalah kematian pasti, dan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, cintai apapun sekehendakmu, tapi pasti yang kamu cintai itu akan berpisah denganmu. Di dunia ini kebanyakan orang adalah mencintai hal-hal yang sifatnya material dan immaterial. Banyak orang mencintai orang lain, mencintai wanita, mencintai laki-laki, mencintai harta benda, mencintai jabatan, mencintai apapun. Maka semua itu yang dimilikinya pada saatnya ketika ajal tiba, maka pasti berpisah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka anak-anak sekalian, boleh seseorang itu mencintai siapapun, boleh seseorang itu mencintai apapun, tapi harus ada dalam pikiran dan keyakinan kita bahwa apapun yang kita cintai, apapun, siapapun yang kita cintai, pasti ada saatnya untuk berpisah. Tapi kalaulah kita berpisah itu karena Allah, dalam sebuah hadis disebutkan ada 7 golongan yang oleh Allah besok akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika manusia berada di padang mahsyar, yaitu 2 orang yang bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak-anak cinta kepada teman-teman, pada semua orang, kepada ustadznya, kepada kiainya, saya yakin cinta anak-anak adalah cinta didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di pesantren ini ratusan, puluhan ustadz-ustadzah ditambah para kiainya, bunyainya,
Maka ketika Anda bertemu di pesantren ini, bertemunya karena Allah. Saatnya nanti Anda lulus, maka lulus keluar dari pesantren ini, berpisahnya pun karena Allah. Semoga ini menjadi kesempatan cara Allah nanti menaungi kita. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kemudian kalau kita mencintai seseorang, resepnya adalah biasa-biasa saja. Tidak boleh berlebihan, atau kalau kata anak muda sekarang, tidak boleh lebay. Ya, boleh mencintai tapi biasa-biasa saja. Tapi pun kalau benci itu juga jangan keterlaluan. Karena kata Rasulullah, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhaka yaumamma. Cintai orang yang kamu cinta biasa-biasa saja, sekedarnya saja. Karena boleh jadi suatu ketika nanti orang yang kamu cintai itu akan menjadi orang yang kamu benci. Wa abghidh baghidhaka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci. Biasa-biasa saja, tidak usah lebay, tidak usah berlebihan, tidak suka kepada si A, si B, biasa saja. Karena boleh jadi asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi pada saat tertentu nanti, di saat yang kita tidak tahu, orang yang kita benci itu, yang kita tidak suka, akan menjadi orang yang kita cintai. Oleh karenanya, ada guyonan anak-anak, kalau mungkin pernah dengar cerita-cerita, ada orang kalau bahasa Jawanya dipacok-pacokkan gitu, apa itu dipacok nih, ya, dijodoh-jodoh nih. Itu kemudian ada yang begitu disebut namanya sambil meludah, sambil menggunakan kata-kata kebencian, tapi 10 tahun berikutnya lulus dari sekolahan, ketemu di perkuliahan, bahkan setelah kuliah menjadi suami istri, hidup dalam satu bangunan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karenanya kemudian anak-anak sekalian, poinnya adalah boleh mencintai siapapun, tapi pasti ada saatnya berpisah. Boleh mencintai apapun, tapi pasti juga kita akan berpisah. Dan yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi. Beramallah, berbuatlah sekehendakmu, maka setiap amal perbuatan itu pasti akan dibalas. Pasti ada balasannya. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Tidak mungkin terlepas. Maka saya sering mengatakan, kebaikan itu adalah kemuliaan, sekecil apapun itu. Kemaksiatan, dosa adalah keburukan. Kehinaan, sekecil apapun itu, apalagi tidak ditaubati. Maka kemudian buat kita adalah beramal, itu silakan, boleh apa saja. Tetapi ingat, setiap amal perbuatan kita itu akan dibalas. Ada sebuah cerita di mana ada seorang murid yang ketika diajar oleh gurunya, oleh ustadznya, maka dia meremehkan sang ustadz dengan cara makan kerupuk di dalam kelas. Sang ustadz marah. Suatu ketika atau saat itu sang ustadz mengatakan, ingat, pada saatnya Allah akan membalas perbuatanmu. Kalau nanti kamu mungkin menjadi seorang guru atau seorang ustadz yang mengajar. Maka betullah beberapa tahun setelah dia lulus, kemudian kuliah, setelah dia itu mengajar, di saat itulah ketemu sang ustadz yang dulu waktu di kelas dia makan kerupuk. Dia bercerita, Ustadz, benarlah apa yang Ustadz katakan, bahwa saya ketika mengajar itu pernah ada murid saya yang ketika saya menyampaikan materi, ada murid yang makan kerupuk di dalam kelas. Apa yang Ustadz katakan benar adanya. Maka saya mempunyai keyakinan bahwa hukum karma itu dalam bahasa mereka itu ada.
Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Kalau dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seberat apapun, sekecil apapun kebaikan itu akan diperlihatkan, akan dicatat, akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Sekecil dan seberat apapun keburukan itu pasti dibalas. Kalaulah tidak di dunia, pasti di akhirat. Oleh karenanya, jangan karena anak-anak masih usia muda menggunakan prinsip, saya kan masih muda, bisa melakukan apa saja. Saya punya hak ini, hak itu. Ya, tapi di yang pertama pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kalau anak-anak punya prinsip, mau melakukan dan boleh karena hak untuk berbuat ini itu kan pikiran kalau usianya mungkin panjang, pada saatnya akan bertaubat, memperbaiki apa yang dulu tidak baik. Tapi ingat, kematian tidak pernah memberitahu kepada kita. Orang yang sekarang sehat boleh jadi nanti dipanggil oleh Allah. Bahkan sudah ada yang mendahului kita banyak. Keluarga besar pondok pesantren ini berduka sehingga kita mengucapkan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Semoga Allah tempatkan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang mendahului, bahkan teman kalian, anak sanawiyah, ada yang dipanggil dulu. Ada orang tua dari santri sini juga dipanggil, ada dari keluarga besar yang lain yang juga dipanggil oleh Allah. Jadi anak-anak jangan berprinsip karena masih muda, usia masih panjang. Iya kalau panjang, kalau nanti apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kesempatan baik saatnya nanti anak-anak kembali ke pesantren ini mulai tanggal 21 bersama-sama berazam, bertekad apa hal yang buruk yang mungkin pernah dilakukan, ditaubati. Mulai sekarang, tidak usah nunggu besok. Begitu masuk di pesantren, semakin dimujahadai, diseriusi untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka harapan saya, mudah-mudahan ananda semua yang di rumah sehat, nanti pada saatnya yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 22, 23 dan 24 untuk kembali ke pesantren ini. Ananda semua, keluarga besar semua dalam keadaan sehat sehingga bisa beramal, beribadah dengan normal sesuai yang dikehendaki oleh syariat. Yang keempat adalah kata malaikat Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-laili. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail, melakukan sholat. Di pesantren saya yakin, di Mahat ini anak-anak sudah terbiasa. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak ketika di rumah? Tapi harapan kita semua bukan hanya terbiasa di pesantren, tapi juga di rumah kalian masing-masing. Saya yakin itu menjadi kebiasaan yang ananda lakukan, anak-anak lakukan, sehingga tidak mengenal di pesantren, tidak mengenal di rumah. Kebiasaan qiyamul lail, sholat tahajud itu dilakukan. Dan yang terakhir, anak-anak sekalian, wa'izzahu, dan kehormatan seorang mukmin itu adalah istighna'uhu anin nas, yaitu tidak meminta-minta kepada manusia. Meminta pada prinsip dasarnya adalah dilarang oleh agama, kecuali kalau meminta terpaksa atau meminta karena untuk kepentingan umum. Makna lain dari hadis ini anak-anak, kita jangan menyandarkan hidup ini kepada belas kasihan orang, menyandarkan hidup ini kepada
rasa kasihan orang. Sehingga ada motivasi besar yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad agar kita giat melakukan apapun yang mengantar kita bisa sukses hidup dunia dan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat sukses, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan dan kaum muslimin semua ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling terakhir, ananda sekalian, anak-anakku semuanya, jaga diri baik-baik, jaga protokol kesehatan, tidak perlu keluar rumah kalau tidak sangat penting. Kalaupun keluar, pakai masker, hindari kerumunan supaya kita terhindar dari wabah yang sedang melanda negeri ini, sehingga kita menjadi orang yang sehat, dan yakinlah Allah akan menjaga kita. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.